Peran komunikasi dan humas pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan, trust dan reputasi negara atau lembaganya. Keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi kepercayaan publik terhadap pemerintah juga. Pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipahami dan dirasakan oleh publik, itulah yang menumbuhkan keyakinan publik bahwa kita tidak sedang diam saja. Presiden selalu mention kita semua, seluruh aparat pemerintah, bahwa upaya keras pemerintah dalam melakukan berbagai program untuk rakyat ini tak ada artinya bila citra positif Indonesia tidak turut dibangun. Jadi kerja keras pemerintah, hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah tanpa dibarengi dengan upaya kita semua untuk membangun citra positif ini kira-kira dalam bahasa kalau kita di musuh, karena kita menghadapi juga apa yang tadi bicara sebelumnya sampaikan, bahwa kita menghadapi serbuan informasi yang sering mendegradasi, mendowngrade apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi jadi kita memang harus bekerja keras, satu sisi membangun Indonesia, sisi yang lain membangun citra pemerintah yang sudah kerja keras membangun ini. Jadi begitu Pak Wahyu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu struktur yang masif yang kami miliki adalah pejabat pengelola informasi publik. Isunya mungkin agak berbeda, kalau humas lebih kepada kegiatan promosi, penyampaian informasi kepada publik, tetapi transparansi dikelola juga oleh sebagian besar pejabat humas kami. Dan kami memiliki 234 UKUPT seluruh Indonesia. Strukturnya ada atasan pengelola informasi, kemudian juga PPD utama, Kepala Biro Humas, dan kami memiliki PPD Pelaksana Eselon 1 dan PPD Pembantu Pelaksana di Eselon 2 dan UKUPT. PPD Kementerian Pertanian, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tahun 2020, masuk dalam kategori informatif, dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kami untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami transparan dalam pengelolaan informasi publik. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian kami secara institusi, para pimpinan kami memahami bahwa informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Ini adalah aktivitas utama dari pertukaran informasi yang perlu melibatkan secara aktif semua yang terlibat di dalam sektor pembangunan pertanian. Tetapi di internal Biro Humas sendiri, kaitannya dengan pengelola informasi, kami memiliki mandat yang kuat dari Bapak Menteri Pertanian dan Pak Sekjen untuk memperkuat fungsi kehumasan dan informasi publik. Itu penting. Tentu ada langkah strategis yang kami lakukan. Ini secara teori Bapak dan Ibu mungkin lebih paham dari saya bahwa kita harus memahami fakta di lapangan, perencanaan, kemudian tindakan dan evaluasi. Tetapi yang terpenting, di internal Kementerian Pertanian kami memiliki tata kelola publikasi dan strategi komunikasi yang kami lakukan selama ini, bahwa kami memiliki pengelola pesan di analisis pendapat umum, kami memiliki kegiatan-kegiatan produksi konten, kemudian kami memiliki kanal-kanal yang dikelola oleh Biro Humas dan pengelola informasi publik, dan secara masif kami mendiseminasikan melalui radio tani, TV tani, media cetak, media daring, termasuk di dalamnya media sosial yang semuanya dikelola oleh rekan-rekan perangkat humas. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa ada proyek perubahan, ada kegiatan yang kami lakukan saat ini. Ini segera kami launching karena sudah disetujui oleh Bapak Sekjen, terkait dengan Suara Kementan atau Sinergi Humas dan Pengelola Informasi Pertanian. Jadi kami memiliki semangat satu Kementan, satu Humas, satu aksi dan satu suara. Karena Bapak dan Ibu sekalian ketahui, pembangunan sektor pertanian itu dikawal bukan hanya oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga oleh stakeholder kami yang ada di lapangan, termasuk petugas
penyuluh, petugas dinas, dan rekan-rekan di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Tetapi yang terpenting adalah di internal kami perlu melakukan perbaikan manajemen dalam rangka penyamaan strategi, karena kami memiliki 234 unit kerja dan unit pelaksana teknis serta lebih dari 150 peranata humas dan partisipasi dari ASN Kementerian Pertanian perlu kami dorong. Dan yang terpenting adalah efektivitas dan efisiensi manajemen kehumasan perlu diperbaiki melalui perencanaan dan strategi yang lebih baik. Kami memiliki kanal-kanal dan memiliki production house, baik itu TV Tani, bisa dilihat di YouTube. Kami memiliki 6 radio tani, ada di beberapa provinsi, website, media sosial, dan beberapa event-event rutin lainnya. Tentu yang terpenting menurut kami bahwa penyebaran berita positif sektor pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab peranata humas, tetapi humas memfasilitasi, mengakselerasi, dan ini adalah tanggung jawab dari semua ASN, bukan hanya Kementerian Pertanian, tetapi yang terkait dengan sektor pertanian. Karena pergeseran pola komunikasi di era digital telah melahirkan citizen journalism yang saat ini pertarungan opininya bukan hanya satu arah, tetapi fenomena yang memposisikan individu menjadi kekuatan untuk menampilkan opini-opini. Jadi semua bisa berbicara, sehingga kita juga humas, kita juga ASN, kita pejabat pengelola informasi perlu menampilkan opini-opini yang positif untuk disampaikan kepada publik, dan publik memahami apa yang menjadi pikiran, menjadi program, menjadi kebijakan dari pemerintah. Yang perlu saya sampaikan tentu karena ini lesson learn, saya mengharapkan feedback dari rekan-rekan semua, termasuk kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, dan diimplementasikan lebih jauh lagi dengan kami di Kementerian Pertanian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Tiara.